Selamat datang di kuliah online teknik kompilasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai bottom up parsing. Baik, kita mulai ya. Ini adalah contoh atau ilustrasi dari proses bottom up parsing. Kita memiliki grammar G22.1 di sini dengan 3 production rule ya, 1 2 3. Kemudian ada input string B kecil C kecil ya. Kalau di top down parsing kita mulai membuat pohon sintak dari start symbol. Namun kalau ini di bottom up parsing kita mulai dari bawah ya, dari input stringnya dulu atau dari anaknya atau dari leafnya, daunnya, kemudian sampai ke atas sampai ke root. Baik, kita mulai dari karakter yang kiri ya, ini B kecil. Kita cari di production rule. Ini bisa menggunakan rule yang kedua, B besar jadi B kecil ini. Akhirnya terbentuk satu ini. Kemudian kalau sudah kita ke karakter yang sebelah kanannya ya, di sini ada C kecil. Kemudian kita cari di production rule, ada nomor 3 ini, rule nomor 3. Nah, C kecil, induknya C besar ya. Nah, terus kita ke selanjutnya, B besar, C besar bisa jadi S ya, ini ya, pakai rule yang nomor 1. Nah, ternyata di langkah E ini sudah selesai ya, ini sudah ketemu sampai start simbolnya. Pohon sintaknya sudah jadi. Dan ini adalah ilustrasi dari bottom up parsing. Oke, kita lanjutkan. Bottom up parsing ini metodenya left to right, right mouse derivation. Berbeda kalau yang top down itu left kiri, kalau ini bottom up right, yang kanan dulu, yang kanan nanti yang banyak derivasinya. Terus nanti jenis-jenis bottom up parsing ada banyak ya. LR itu left to right tadi, nanti ada SLR, simple LR gitu ya. Kemudian canonical LR, LA, LR gitu. Kemudian nanti juga ada istilah shift reduce parsing ya. Baik, kita bahas saja ya. Saya mulai dengan shift reduce. Nanti ada 2 langkah utama, langkahnya atau apa ya istilahnya ya, fungsi ya. Yang pertama adalah shift. Nanti shift itu intinya adalah memindahkan ya, ini simbol dari input buffer ke stack ya. Jadi nanti kita di sini pakai stack parser. Stack itu tumpuan ya. Jadi nanti kita seolah-olah menumpuk karakter di situ, menumpuk string. Nanti lebih jelasnya pakai contoh saja. Kemudian yang kedua ada teknik reduce ya. Di sini kalau kita terjemahkan harfiah, reduce itu mengurangi. Jadi nanti kalau kita nanti punya 2 sisi ya. Yang pertama itu nanti input buffer, kemudian stacknya ya, nanti kita memindahkan ya, dari input buffer atau string yang mau di parsing itu ke stack. Nanti dipindahkannya satu-satu. Dan nanti kalau ada karakter yang di stack itu sesuai dengan rule, berarti kita ganti ya karakternya atau stringnya. Itu adalah langkah reduce. Kemudian ada kondisi accept itu kalau start symbol ada di dalam stack ya, kemudian input buffernya sudah kosong. Nah, ini maksudnya berarti string yang mau diparsing itu sudah selesai ya, ketemu sampai start simbolnya. Nah, kondisinya nanti stacknya
isinya start simbol, kemudian input buffernya kosong, itu kondisi akhirnya. Itu berarti parsingnya sudah selesai dan sukses. Kemudian kondisi error itu kalau parser ya tidak bisa melakukan shift atau reduce, atau tidak bisa juga menentukan kalau sudah accept ya. Ini mungkin karena tidak ketemu rule-nya ya. Oke, kita ke contoh saja supaya lebih ada gambaran ini. Misalnya kita punya grammar dengan 3 rule seperti ini, kemudian kita menggunakan shift reduce parsing untuk memparsing input string id plus id plus id. Nah, ini langkahnya sudah dirangkum dalam tabel berikut. Nah, kita punya stack, kemudian input buffer dan parsing action. Stack ini nanti awalnya isinya adalah kosong ya. Di sini tanda dolar itu untuk penanda ini. Kalau isinya dolar itu kosong itu ya maksudnya tanda dolar. Kemudian input buffer ini diisi dengan string yang mau diparsing gitu ya. Oke, lebih jelasnya kita lihat baris per baris. Di sini stacknya kosong, isinya tanda dolar, input buffernya id plus id plus id ya. Kemudian parsing actionnya shift ya, di sini. Ya, kita pindahkan ini karakter yang paling kiri ya di sini. Oke. Jadi ini terminal atau simbolnya ya. Simbol terminalnya ID ya. Di sini kita menyesuaikan dengan rule-nya tadi. Nah, rule-nya adalah S. Kemudian S plus S, S star S dan SID ya di sini. Nah, di sini yang di baris pertama parsing action shift kita memindahkan simbol ID ya, yang sebelah paling kiri di input buffer ke stack. Nah, ini ya. Kemudian hasilnya input buffer itu tinggal plus ID plus ID. Kemudian di belakang tanda dolar. Nah, ini tanda dolar juga digunakan nanti sebagai penanda kalau sudah kosong atau masih ada isinya gitu ya, input buffernya. Nah, setelah itu di baris kedua itu ada parsing action ya, ini melakukan reduce S ke ID lah di sini ya. Jadi yang diganti nanti isi dari stacknya. Di sini ID bisa diganti dengan S ya, sesuai dengan rule yang ada di grammar tadi. Bisa dilihat tadi ya rule-nya S ID ini. Saya kembali ke tabel. ID diganti S ya, ini pakai langkah reduce tadi. Input buffer selanjutnya isinya masih sama, terus parsing action selanjutnya adalah shift. Kita memindahkan simbol plus ya ke stack ya, dari input buffer ke stack. Akhirnya stacknya isinya S plus, input buffer isinya ID plus ID kemudian tanda dolar. Parsing action selanjutnya adalah shift ya di sini, karena S plus di sini belum bisa kita reduce ya, kita shift dulu. Nah, kita pindahkan simbol selanjutnya yaitu ID. ID dipindahkan ke stack. Akhirnya stack ini isinya S plus ID. Kemudian input buffer tinggal plus ID ya. Nah, kemudian kita reduce lagi. Nanti ID diganti dengan S ya di sini. Akhirnya stack isinya S plus S. Input buffer isinya masih sama. Maaf. Kemudian parsing actionnya kita lakukan shift lagi ya. Kita pindahkan simbol plus ya. Akhirnya stacknya ini ya, plus yang di input buffer dipindahkan ke stack. Stacknya isinya S plus ini ya. Kemudian input buffer tinggal ID. Nah, di sini
selanjutnya kita lakukan shift lagi. Akhirnya ID yang di input buffer dipindahkan ke stack. Stacknya isinya S plus ID. Kemudian input buffer isinya tinggal karakter dolar ini ya, tanda dolar. Berarti ini input buffernya sudah kosong, tapi stacknya ini ya masih ada banyak di situ. Kita parsing action ya, nanti S diganti dengan maksud saya ID diganti dengan S ya, ini pakai rule SID. Akhirnya di stacknya yang tadinya ID jadi S, stacknya isinya S plus S gitu ya, sedangkan input buffernya kosong, tanda dolar itu. Kemudian kita selanjutnya kita melakukan reduce ya, S plus S nanti diganti dengan S, ini S plus S diganti dengan S. Akhirnya stacknya isinya S plus S, input buffer masih dolar. Selanjutnya kita reduce lagi, S plus S diganti S, ini S plus S diganti S, input buffernya kosong. Nah, parsing action di sini isinya accept ya, karena input buffernya sudah kosong, kemudian stacknya sudah berisi start simbol. Nah, di sini parsingnya sudah selesai dan sukses ya. Nah, ini beda dengan sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kita menggunakan point syntax, nah di sini pakai stack dan input buffer. Sebenarnya sama ya, tapi cara menuliskannya, menggambarkannya berbeda. Baik. Oh iya, sedikit maaf sedikit ralat ya, karena ini stack ya. Jadi yang diproses itu yang paling akhir masuk ya, bener ya. Stack itu kan first in first out ya, first in last out. Jadi tadi kayak tadi ya, ini yang paling akhir masuk itu diproses dulu ya, ini ID, kemudian diganti jadi S, kemudian ini ID ganti S gitu ya. Jadi yang ini S plus S yang belakang diganti dengan S gitu. Oke, itu. Oke, kita lihat contohnya selanjutnya. Shift reduce yang selanjutnya ada grammar ini ya, dengan 3 rule juga. Panah ini ya, 2 E2, kemudian selanjutnya 3E3, dan terakhir E4 ini. Kita melakukan parsing untuk input string 3242 3. Oke, kita membuat tabel kayak tadi untuk stack dan input buffer. Seperti tadi, awalnya stack itu isinya kosong ya. Ini tanda dolar itu untuk menunjukkan kalau stacknya kosong. Input buffer isinya adalah string yang mau diparsing. Kita ke action yang pertama, yaitu shift. Kita memindahkan karakter yang paling kiri ini, simbol yang paling kiri yaitu 3 ya, kita masukkan ke stack. Input buffer tinggal sisanya. Nah, di sini belum ada yang bisa di reduce, kita lakukan shift ya aksinya. Kita pindahkan karakter atau simbol selanjutnya yaitu 2 ya, 2 pindahkan ke stack. Input buffer tinggal 423. Nah, di sini stacknya belum ada yang bisa di reduce, kita shift lagi. Selanjutnya kita pindahkan simbol 4 ya ke stack. Akhirnya stacknya isinya 324 dan input buffer sisanya ya 24 ya. Ternyata di sini kalau kita lihat ke rule nanti ada yang sudah bisa di reduce ya. Ini yang terakhir kita masukkan adalah 4 ya, di situ 4 itu bisa diganti dengan kita reduce. Akhirnya di stack isinya 32E gitu ya. Input buffer masih 23, kita lakukan selanjutnya yaitu shift ya. 2 nya kita pindah, input buffer tinggal 3. Nah, di sini ada yang sudah bisa di reduce ya. 2E2 kita bisa reduce, kita ganti dengan E gitu. Kemudian di stack selanjutnya tinggal 3E ya. Kemudian input buffer isinya 3,
parsing action kita shift lagi ya, kita pindahkan simbol 3 ke stack 3E3. Ternyata di sini kita bisa lakukan reduce ya, 3E3 kita bisa ganti dengan E gitu. Kayaknya 3E3 ganti E. Input buffer sudah kosong ya, tinggal tanda dolar ya. Kemudian ini actionnya adalah accept. Nah, input buffernya sudah kosong, stacknya isinya adalah start symbol. Akhirnya parsing sudah selesai dan ini ya, nanti bisa ketemu itu pohon sintak kalau di gambar pohon sintak. Tapi kalau ini tidak ya, kita pakai stack. Baik, itu tadi untuk shift reduce. Ini nanti akan kita gunakan dalam bottom up parsing. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai LR parsing ya. Jadi oke, nanti akan saya sampaikan di video yang kedua. Oke.